Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah berjumpa, maka akan ada banyak hal yang kita bicarakan. Kita akan bicara santai, bicara bebas, tetapi berkualitas. Nah, hari ini saudara-saudara kita akan bicara tentang apa ya? Oh ya, ini saudara-saudara saya mau bercerita. Jadi begini, di Indonesia ini, di sepak bola Indonesia ya, terutama ya, itu ada dua pelatih dari Malaysia yang sangat dihormati. Sangat dihormati. Karena ketika Indonesia bertemu dengan beliau berdua ini di pertandingan yang menentukan, pasti kalah. Nah, ini dan jadi dua pelatih ini sangat dihormati lah di Indonesia. Namanya ya cukup harum lah, cukup disegani. Siapa beliau? Beliau adalah Datuk Raja Gopal dan Ong Kim Swee. Dua pelatih asli Malaysia yang benar-benar itu benar saudara-saudara, itu dua orang itu benar-benar di Indonesia itu dihormati lah. Kenapa mereka bisa dihormati? Bisa disegani, nanti kita bahas di edisi kali ini. Saudara-saudara, pertemuan Indonesia dan Malaysia di sepak bola itu selalu menarik, selalu panas. Terakhir kali kita bertemu di waktu Piala AFF 2020 yang mundur jadi 2021, itu yang di Singapura. Saat itu pelatihnya Malaysia adalah Tan Cheng Ho. Tan Cheng Ho ya. Dan Indonesia pelatihnya sudah zamannya Sintayong. Nah, hasilnya adalah Indonesia mengalahkan Malaysia, bukan lewat sebuah gol cantik. Siapa itu? Pratama. Terus ada ya, main Indonesia menang segala-galanya lah waktu itu. Nah, sebelum Piala AFF itu, Indonesia dan Malaysia bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2022. Dua kali ketemu di Indonesia sama di Malaysia. Indonesia kalah. Waktu itu pelatih Indonesia adalah Simon McManamy. Pelatih Malaysia adalah yaitu tadi siapa? Tan Cheng Ho. Nah, walaupun Tan Cheng Ho dua kali mengalahkan Indonesia, saudara-saudara, tetapi di mata pendukung Indonesia, di mata pengamat, di mata media Indonesia, beliau biasa-biasa aja. Maksudnya nggak terlalu istimewa, nggak terlalu ya bagus, tapi biasa aja lah. Maksudnya tuh nggak ada kita itu nggak terlalu membahas beliau dengan detail, itu nggak. Nah, ini berbeda dengan dua pelatih Malaysia masa lampau sebelumnya yang benar-benar di mata supporter Indonesia, di mata pers, di mata media, di mata pengamat itu layak dihormati, mendapatkan apresiasi apa ya, penghargaan lah gitu. Nah, di mereka itu ya itu tadi Raja Gopal sama Ong Kim Swee. Nah, walaupun sebenarnya saudara-saudara, pada awal-awalnya itu ada di sosial media itu ada banyak meme terkait Raja Gopal ini. Tetapi pada kenyataannya ya banyak pengamat, media, supporter Indonesia yang angkat topi dengan Raja Gopal dan itu
Ong Kim Swe. Nah, kenapa mereka bisa bisa sangat respect, bisa sangat kagum, bisa sangat eh, bisa sangat menghormati dua pelatih Malaysia ini, Raja Gopal dan Ong Kim Swe. Ini terkait dengan hasil pertandingan di masa lalu waktu Piala AFF 2010. Nah, itu walaupun sudah 10 tahun berlalu, saudara-saudara, itu masih di memori sebagian besar orang Indonesia, itu supporter sepak bola Indonesia itu masih kental. Dan ketika kita bicara Piala AFF 2010 itu, yang ada di memori orang Indonesia, supporter Indonesia itu dua orang, Safi Sali sama Raja Gopal ini, begitu. Nah, sementara Ong Kim Swe ini juga punya memori waktu SEA Games 2011. Nah, itu dua-duanya mereka mengalahkan Indonesia di pertandingan krusial, pertandingan final. Nah, itu membekas sampai hari ini, masih banyak orang yang membicarakan mereka. Kalau saudara-saudara ingat, rekan-rekan di Malaysia ingat, pada waktu Piala AFF 2010 itu kan main di Jakarta di fase grup, Indonesia menang. Menang di fase grup, menang 4-1 atau 5-1 lah. Tetapi kemenangan di fase grup itu kan nggak ada artinya kalau di final kita kalah. Dan itu yang terjadi kan. Di final kita kalah pokoknya kalah lah, kita gagal juara, kita kalah. Terus itu kenapa kita bisa kalah? Ya ada banyak faktor, saudara-saudara, selain faktor internal dalam negeri, dalam internal di tim sendiri. Karena waktu itu kan konteksnya tim itu terlalu banyak politis, jadi ada banyak kepentingan. Waktu itu kan masih zamannya Pak Nurdin Halid, ada banyak kepentingan lah, mereka dibawa touring, dibawa macam-macam, dibawa kampanye politik. Nah, gitulah istilahnya, sama atasannya Pak Nurdin Halid itu ketua partai yang situlah. Nah, selain faktor itu juga ada faktor Raja Gopal itu, saudara-saudara. Nah, Raja Gopal itu dia tampaknya benar-benar mengamati permainan Indonesia dengan serius, dengan benar. Waktu itu Indonesia adalah pelatihnya adalah siapa tuh? Alfred Riedel, almarhum, beliau sudah meninggal tahun lalu kalau nggak salah, atau berapa bulan yang lalu ya. Pokoknya beliau sudah meninggal, Alfred Riedel tuh pelatih. Nah, itu tampaknya Raja Gopal itu benar-benar mengamati Indonesia dengan serius, dan itu dibuktikan dengan strategi beliau waktu di final itu. Strateginya sederhana aja. Dia tahu kalau pemain belakang Indonesia itu sering melakukan kesalahan. Nah, waktu itu kan pemainnya di belakang itu si Maman Abdurrahman, terus kipernya si Marcus Harrison itu. Nah, tampaknya dia melihat titik lemah di situ. Koordinasi di lini belakang itu terlalu lemah, dan pemain-pemain Indonesia sering melakukan kesalahan sendiri. Nah, itu terbukti waktu partai final di Stadion Bukit Jalil tuh bingo istilahnya, bingo. Jadi benar-benar diserang di posisi itu. Nah, itulah kecerdikan Raja Gopal. Dan dia belajar dari kekalahan waktu fase grup di Jakarta gitu. Nah, itu kemudian waktu leg kedua di Jakarta, dia mampu bikin strategi yang berbeda lagi, dan itu membuat timnas Indonesia kalah kan, kewalahan. Nah, itulah dari situ kagum mereka, banyak orang Indonesia, banyak pendukung sepak bola di Indonesia, banyak pers, banyak media, banyak pandit itu kagum dengan taktiknya Raja Gopal. Dan sehingga ya itu tadinya dari dimusuhi jadi musuh, tiba-tiba mereka salut gitu. Oh, ternyata
begini, pelatihnya itu mampu melihat dengan benar. Nah, selain Datuk Raja Gopal, Ong Kim Sue juga punya punya apa ya, mendapatkan respect cukup baik dari supporter Indonesia. Nah, beda dengan Raja Gopal yang dianggap punya taktik bagus, cara main yang klinis, yang taktisnya bagus. Nah, Ong Kim Sue ini dianggap mampu membangkitkan mental pemain-pemain Malaysia menghadapi Indonesia. Kalau sudah ingat, waktu itu Indonesia dan Malaysia juga ketemu 2 kali. Di fase grup kan juga ketemu. Indonesia kalah di fase grup, kalah 0-1. Kemudian di final, nah itu yang bukti bahwa pelatih ini sangat bisa benar-benar mampu memperbaiki mental pemain Malaysia, mentalitas. Itu adalah waktu di final. Anda bayangkan saudara-saudara, pemain Malaysia itu datang ke stadion menggunakan barakuda, menggunakan armor personnel carrier. Nah, terus mereka dikurung oleh ribuan supporter yang marah. Supporter itu marah seolah-olah mau membunuh itu loh. Jadi intensinya itu bukan mendukung sepak bola, bukan, tapi udah kayak orang mau perang gitu. Nah, di situ beliau mampu membuat para pemain Malaysia itu tampil tenang, tidak emosional, tidak meladeni permainan keras Indonesia. Waktu itu pelatihnya Rahmat Darmawan. Indonesia main seperti biasalah, umpan pendek itu benar-benar dia bikin kontra strategi yang bikin Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain. Hasilnya kan imbang, kemudian adu penalti, dan di adu penalti itu menang kan Malaysia. Itulah membuktikan mentalitas beliau itu sangat bagus, saudara-saudara. Dan sejak saat itu beliau mendapatkan cukup respect, cukup populer di Indonesia. Banyak dibicarakan orang di Indonesia lah. Orang-orang yang ngerti bola ya. Orang-orang yang ngerti bola, bukan netizen yang asal-asalan bersuara sok-sokan nasionalisme, bukan. Yang orang yang ngerti bola di Indonesia pasti akan mengatakan Raja Gopal dan Ong Kim Sue pelatih yang bagus, yang layak mendapatkan respect dari orang Indonesia, begitu. Nah, terus bagaimana dengan untuk pelatih yang sekarang, saudara-saudara? Pelatih dari Korea Selatan ini, Kim Pan-gon. Nah, apalagi kan nanti ini bulan Desember akan ada Piala AFF lagi. Kebetulan Indonesia dan Malaysia tidak tergabung di grup yang sama. Indonesia dengan grupnya ada Thailand, Filipina, terus Kamboja, terus siapa lagi? Brunei. Sedangkan Malaysia di grup sebelah lagi kan, dengan ada Singapura, ada mana lagi ya? Laos, ada Vietnam. Nah, itu pokoknya grup sebelah, bukan nggak akan. Nah, ini kita nggak akan ketemu di grup. Kemungkinan kalau beruntung ya kita jumpa di semifinal atau di final. Kemungkinan bisa jadi di semifinal. Jadi kemungkinan ya, ini prediksi saya, nanti di grupnya Indonesia ini akan ada Thailand di juara grup. Kemungkinan besar Thailand juara grup. Kemudian di grupnya Malaysia, Vietnam kemungkinan akan juara. Jadi Indonesia dan Malaysia ini kemungkinan menjadi runner up. Nah, jadi kemungkinan kita nggak akan bisa ketemu di semifinal. Kemungkinan di final, semoga di final, jumpa di final. Nah, ini akan kita lihat bagaimana Kim Pan-gon jumpa dengan Sintayong. Nah, terus tapi gini saudara-saudara, pertemuan Kim Sintayong dan Kim Pan-gon ini menarik karena ya di Korea prestasinya Sintayong sedikit lebih baik dari
Kim Pan-gong, karena Sintayong adalah pelatih yang memimpin Korea Selatan tampil di Piala Dunia 2018. Dan waktu itu salah satu hasil monumental dia adalah mengalahkan Jerman. Jerman adalah juara bertahan 2014, Piala Dunia 2014 dia juara. Terus 2018 dikalahkan oleh Korea, pasukannya Sintayong. Sementara Kim Pan-gong itu dia lebih banyak berkarir di Hong Kong. Dia pernah jadi pelatih timnas Hong Kong. Terus terakhir dia jadi direktur teknik di Korea Football Association. Direktur teknik atau wakil presiden gitu. Pokoknya ya begitulah di situlah. Kemudian nah sekarang dia melatih Malaysia dan Sintayong melatih Indonesia. Nah, tampaknya keberhasilan Sintayong mengubah kultur sepak bola di Indonesia waktu yang ditunjukkan di Piala AFF itu di membuat Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Malaysia menunjuk Kim Pan-gong. Nah, untuk persiapan Piala Asia sendiri, Piala AFF sendiri ya tampaknya sih belum ada perkembangan berarti kan. Hanya saja kan Malaysia udah mengumumkan sebelum turnamen akan ada 2 pertandingan uji coba melawan Bangladesh. Kok Bangladesh ya? Mana ya? Pokoknya dia akan dua kali uji coba kalau nggak salah. Kamboja kayaknya. Kamboja sama Maldives itu Maladewa. Nah, sementara Indonesia, Sintayong itu udah ngomong dia nggak akan adakan pertandingan uji coba sebelum turnamen karena dia udah merasa cukup waktu FIFA Matchday yang sebelumnya, yang Indonesia uji coba dengan Curaçao dan dengan sebelum lagi dengan mana ya, Bangladesh. Nah, itu kemungkinan yang akan dicoba Sintayong adalah pemain naturalisasi itu apakah bisa main apa tidak. Jadi Sandy Walsh sama Jordi Amat udah pasti bisa main karena dia main di Malaysia kan, di Johor. Sandy Walsh ini yang kemungkinan, dan Sen Patinama, apakah Sen Patinama sudah bisa digunakan atau belum. Kalau Sandy Walsh sudah bisa digunakan, tapi apakah dia bisa main apa tidak itu belum tahu. Kemudian si Elkan Bagot juga masih belum tahu apakah bisa main apa. Kemungkinan bisa kan, karena itu libur musim dingin kayaknya ya. Nah, itu yang akan main, dan ya kita tunggu aja saudara-saudara. Ini akan menarik. Apakah nanti Sintayong bisa ngalahin Malaysia lagi atau sebaliknya giliran Kim Pan-gong, dan semoga ketemu di final saudara-saudara. Kita doakan, dan nanti kalau ketemu di final ya gak usah rusuh lah. Biasa, gak usah marah-marah di sosmed, biasa aja. Ini pertandingan sepak bola dan kita saudara lah, Malaysia Indonesia saudara, gak usah ribut. Oke. Nah, itu tadi saudara, kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara soal Datuk Raja Gopal. Beliau kemana ya sekarang ya? Datuk Raja Gopal nih, kalau nggak salah terakhir jadi di Brunei ya, melatih Brunei atau jadi direktur teknik Brunei gitu. Tapi entahlah sekarang kemana nggak tahu. Kalau Ong Kim Sue kan melatih Sabah kan, melatih Sadil Ramdhani di Sabah. Nah itu, dan tampaknya prestasinya juga bagus, dan Sadil juga cocok tuh dengan dilatih oleh beliau tuh. Kualitasnya juga meningkat tuh Sadil tuh, nggak kayak dulu. Kalau dulu terlalu sering membawa bola, kalau sekarang dia udah bisa kadang mana menggiring bola, mana mengumpan, mana menendang, dia udah tahu. Ya kira-kira begitulah saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah membahas 2 pelatih Malaysia yang cukup dihormati di Indonesia, cukup populer lah, dan cukup dibicarakan banyak orang di Indonesia yang ngerti bola ya. Karena jarang saudara-saudara, karena jarang orang sepak bola di Malaysia itu dipuji, di Indonesia itu jarang. Ya itu beliau pelatih berdua itu, sama satunya lagi klub itu ya Johor dan Selangor itu. Selebihnya enggak, selebihnya jadi bahan olok-olok di Indonesia. Oke saudara-saudara, ya sudah ya, cukup ya. Kalau ada waktu kita sambung lagi. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga kita komentator gadungan, komentator palsu.
komentator amatir. Tapi kalau apa yang saya katakan sebagai sebuah kebenaran, ya memang itu benar, saudara-saudara. Oke, kita sambung di lain waktu dengan tema-tema lain yang jauh lebih menarik. Jangan lupa like, share, and subscribe akun channel Komentator Gadungan agar tetap eksis di YouTube dan mempersatukan supporter dari negeri tetangga dari Indonesia dan Malaysia. Jangan lupa ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram dan di Facebook. Oke, saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Salam olahraga dan merdeka.